yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti Islamophobia GNI dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semuanya. Amin. Allahu Akbar. Tanggal 15 Juli 2022 Masehi garis miring 15 Zulhijjah 1443 Hijriah atas nama pendiri dan presidium Gerakan Nasional Anti Islamophobia. Kita harus waspada sebagai orang Indonesia, apalagi yang umat Islam. Saya kira ini kita harus waspada. Ini memasuki tahun politik sebentar lagi. Saya curiga ini awal dari nanti di 2024 politik identitas akan hadir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, GNI lagi rame sekali ya. Gerakan Nasional Anti Islamophobia. Ini saya kira perlu kita kaji sama-sama. Apakah penting ada gerakan GNI ini, Gerakan Nasional Anti Islamophobia di Indonesia loh ini, yang mayoritas Islam, yang kemudian setiap hari besar Islam selalu rame. Idul Adha rame sekali, Idul Fitri apalagi rame sekali. Siapa orang yang menghadirkan Islamophobia di Indonesia ini? Siapa yang menghadirkan Islamophobia? Zakat diatur oleh negara, pernikahan diatur oleh negara. Apa gitu loh, sehingga kemudian perlu untuk adanya GNI, Gerakan Nasional Anti Islamophobia. Aneh saya. Jangan sampai malah menghadirkan pikiran bahwa memang Islam sedang dikerdilkan di negara ini, bahwa memang Islam sedang diinjak-injak di negara ini. Jangan sampai menghadirkan pikiran itu. Karena jelas kalau menghadirkan pikiran itu tidak benar. Kita harus waspada sebagai orang Indonesia, apalagi yang umat Islam. Saya kira ini kita harus waspada. Ini memasuki tahun politik sebentar lagi. Saya curiga ini awal dari nanti di 2024 politik identitas akan hadir lagi. Narasi-narasi Islamophobia kemudian mulai dihadirkan di ruang publik. Apalagi sekarang deklarasi GNI, Gerakan Nasional Anti Islamophobia. Apa tujuannya? Kalau tujuan secara ideal bahwa memang ada aturan-aturan Islam yang sedang dikerdilkan, bahwa memang ada ajaran Islam yang sedang dicabik-cabik, itu saya kira nggak ada. Mana? Sholat Jumat kita santai, setiap jengkal ada masjid, selalu ramai, pesantren juga ribuan di Indonesia. Mana aturan Islam yang kemudian dikerdilkan sehingga penting hadirnya Gerakan Nasional Anti Islamophobia? Coba mari kita mikir sama-sama nih. Mari kita mikir sama-sama. Atau ini hanya kemudian dijadikan ladang politik saja? Untuk nanti di 2024. Ini penting ya, ini penting sekali. Karena kita akan selalu wanti-wanti bahwa jangan sampai agama dijadikan alat kepentingan politik. Ngeri sekali bos, ngeri. Orang itu berani bunuh-bunuhan atas dalil agama tuh. Padahal hanya tujuan politik. Tetapi memakai narasi agama, akhirnya orang gampang menuduh kafir, munafik, syirik dan sebagainya. Itu karena urusan politik, bukan karena agama-agama teuing kalau bahasa Sunda tuh. Coba bayangkan pas Pilkada DKI dulu tuh. Masjid ini tidak menyolatkan kelompok pendukung penista agama karena munafik. Ahok itu dulu munafik, capan munafik itu secara gampang dilebalkan ke jidat seseorang. Urusannya politik, bukan agama, bukan ideal. Gak bisa kita sembarangan menuduh orang itu munafik, gak bisa. Seseorang itu kafir, munafik itu gak bisa. Saya berulang-ulang kemudian cerita di sini bagaimana kisah
Sayyidina Umar ibn Khattab ketika memiliki sekretaris namanya Malik Ad-Dari, kemudian tetangganya ada yang meninggal, kemudian Malik Ad-Dari mengatakan bahwa itu mayitnya munafik. Bagaimana marahnya Sayyidina Umar. Rasulullah SAW menjustifikasi, menuduh, mengatakan bahwa seorang itu munafik dari wahyu yang diterimanya yang tidak mungkin salah. Artinya ketika mengatakan seorang itu munafik, pasti munafik jasadnya dan hatinya. Sementara kita menuduh seseorang itu munafik, apakah kita tahu hati seseorang? Sembarangan. Sayyidina Umar itu sampai marah ketika sekretarisnya Malik Ad-Dari mencegah dia untuk menyolatkan seseorang yang dituduhnya munafik. Usnudonlah kepada sesama manusia. Dan itu tidak terjadi di ruang politik. Di ruang politik, seseorang gampang sekali menjustifikasi orang itu munafik, padahal belum tentu munafik. Dan selama kita manusia yang tidak bisa meraba hati seorang hamba, itu jangan seenaknya menuduh orang itu munafik. Satu kali lagi, di ruang politik ini tidak terjadi. Maka kalau agama dipaksakan masuk, diseret, paksa masuk ke ruang politik, apalagi agama dijadikan alat kepentingan politik, ini akan sangat berbahaya sekali. Satu kali lagi, atas nama agama orang akan bisa saling bunuh-bunuhan. Ini berbahayanya di sini. Satu kali lagi, urusan genai. Pentingkah genai di Indonesia yang mayoritas Islam, yang kemudian oleh pemerintah juga diprioritaskan? Kalau bahasa kasarnya itu diprioritaskan kita. Mana ada ajaran Islam yang dikerdilkan? Gak ada. Masjid tiap langkah ada, tiap meter ada. Sholat Jumatan selalu ramai. Hari-hari besar Islam kemudian ramai. Mana ada? Gak ada. Ini menarik. Ada dari PWNU Jakarta, Kiai Taufik Dimas itu mengatakan jangan jahat terhadap agama. Statement Taufik Dimas ini, mana ada Islamofobia di Indonesia, rukun Islam sempurna dijalankan di negeri ini, dari presiden sampai ketua RT sebagian besar muslim, kata Taufik Dimas. Ya, mana ada, presidennya juga umat Islam, RT-nya juga mayoritas umat Islam. Aneh-aneh saja ini. Kemudian ada yang menarik nih, kalimat terakhir Taufik Dimas tuh. Kata beliau, masjid, pesantren, kampus Islam dan lain-lain banyak sekali di negeri. Azan berkumandang bersahut-sahutan, Ramadan meriah, ibadah haji difasilitasi, sambungnya. Dia mengingatkan agar genai berpolitik dengan cara yang mencerdaskan. Bahkan Kang Taufik sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah hanya gerakan politik saja. Berpolitiklah secara sehat. Jangan seret-seret agama untuk kepentingan politik. Statement terakhirnya, jangan jahat terhadap agamamu dengan mempermainkannya sebagai alat politik. Keren tuh statement terakhir Kang Taufik Dimas. Satu kali lagi, ini sebentar lagi momen pilpres kita. Dan kita berharap untuk tidak lagi ada politik identitas di sana. Cobalah pakai politik yang memang mencerdaskan masyarakat. Jangan memakai politik identitas, akan sangat rentan dan berbahaya. Dan memang agama ini tidak menjadi suci pada akhirnya di pandangan orang, kalau terlalu diseret paksa ke ruang politik masuk. Agama yang begitu suci kemudian diseret paksa masuk ke ruang politik yang rentan kekotoran. Apalagi politiknya yang didahulukan, agamanya yang dikebawahkan, kepentingan politiknya yang didahulukan, agamanya dikebelakangkan. Ini akan sangat berbahaya sekali. Dan di pertengkaran politik ini sangat memungkinkan sekali. Bukan hanya kepentingan agama, tetapi kepentingan politiklah yang mendominasi. Satu kali lagi, sebagai contoh real yang kita tahu sama-sama, Pilkada DKI kemarin yang begitu mengerikan bagi saya. Apa pentingnya Islamofobia? Apa genai gerakan nasional anti Islamofobia di Indonesia? Coba apa pentingnya? Ada gak Anda sebagai orang Islam yang merasa di negeri ini tidak aman?
yang merasa di negeri ini susah untuk beribadah, yang merasa di negeri ini susah untuk mencari pengajian, yang merasa di negeri ini ada masjidnya yang kemudian dikriminalisasi. Ada nggak? Coba Anda rasakanlah sebagai umat Islam. Susah kita untuk mencari pengajian, susah untuk sholat Jumatan, susah untuk berjamaah, susah untuk naik haji, susah untuk sedekah, susah untuk... Ada nggak Anda yang merasakan? Ada yang merasakan nggak Anda di Indonesia ini? Saya sebagai umat Islam tidak merasakan kesusahan itu. Gampang kok. Mau ngapain kita di Indonesia? Mau ngapain? Mau mencari apa? Mau mencari ilmu agama? Mau sholat berjamaah? Mau mencari pengajian? Mau mencari pesantren? Mau ibadah haji? Umroh? Zakat? Difasilitasi semuanya oleh negara. Jadi menurut saya sangat nggak penting sekali menghadirkan GENAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia, karena mayoritas di Indonesia adalah umat Islam, dan tentu kalau mayoritas di Indonesia adalah umat Islam, tidak akan mungkin ada Islamofobia. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa merasakan dan Anda bisa menjawab sebetulnya ini. Jangan sampai kita mau diseret paksa dengan kepentingan politik mereka. Salam cerdas KRI, harga mati.